Untuk kasus yang kecil, yang membelanya adalah misalnya Adnan Buyung Nasution misalnya gitu kan. Adnan Buyung Nasution, gitu aja mungkin hakimnya udah takut juga kan. Bilang ya, kamu yang meriksa gitu kan. Bisa berubah nanti itu di persidangan fakta-faktanya itu. Dengan keahlian, ngerti sendiri pengacara kan. Dengan keahliannya mengolah kata itu, bisa bebas nanti bisa jadi tersangkanya gitu loh. Tapi kalau sudah diperiksa secara forensik, bahwa ini memang benar pisau yang digunakan gitu loh. Dokter forensik pun di dalam visumnya lukanya itu memang identik gitu loh dengan alatnya ini. Ada sidik jari saya juga, kemudian bercak darah di baju saya juga identik dengan darahnya Mas Firman. Kemudian sampai ke arah percikan darahnya misalnya dulu Pak. Itu juga ya. Sorry ya. Kasus PRN. Enggak ada di kasus asmara kayaknya. Soalnya sama-sama tembak. Kalau yang lain saya nggak berani. Salaman Palembang. Berakhir. Jadi yang membantu kita adalah alat analisa dokumentasi, alat deteksi, alat fotografi, alat ukur, alat bantu. Pokoknya semuanya ini adalah kategori alat instrumentasi yang membantu kita gitu. Ini contohnya gizi. Wah, ini pemeriksa senior semua yang saya munculkan. Saya sendiri hanya menguasai 2 atau 3 alat. Yang lain saya belum dapat kewenangan gitu ya. Karena setiap alat-alat ini operasionalisasinya pun ya sangat terbatas. Yang punya pinnya hanya yang megang alat itu aja gitu. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang. Ini GC, tadi HPLC. Kemudian ini STIR, ini untuk periksa issue, serbuk issue, kasus-kasus handang, bahan peledak. Kalau yang 2 tadi, yang ini GCMS ini untuk periksa toksikologi keracunan tadi, arsen segala macam. Dari sini Pak bisa. Ini HPLC ini banyak digunakan untuk pembuktian kecelakaan, unsur cat dan seterusnya gitu loh. Kalau misalnya ada kecelakaan yang korbannya meninggal dan tidak ada saksi gitu, apakah benar kendaraan ini yang menabrak dan seterusnya kan gitu ya. Di samping rekonstruksinya itu yang berperan adalah pemeriksaan fisik forensik, lebih menguatkan. Yang kecelakaan itu saya datang kendaraan mengubah semua puternya. Itu ini lagi. Sedikit ada tertinggal goresan cat gitu dari kendaraan lawan bisa. Mas ya, lem ini adanya di level Polda atau di level Polwil ada? Di Polda aja Pak. Jadi kalau kejadian di daerah harus ke provinsi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, contohnya di kita di Pulau Sumatera itu kan ada 2 ya, di Palembang dan di Medan lapornya, itu semuanya menginduk ke Polda. Jadi kalau ada kasus dimanapun, di Polres, di Polsek, di Poltabes, maka ya dibawa, barang buktinya dibawa ke Polda, ke lapor maksud saya. Atau kalau nggak bisa, kontak pemeriksa lapor yang datang. Kita yang termasuk yang ngambil DB, karena seringkali ketidakmampuan kita mengungkap kasus itu sebenarnya bukan gara-gara kasusnya itu canggih sekali sehingga tidak meninggalkan jejak, bukan. Tapi salah perlakuan dari penyidik. Sering kali gitu. Misalnya ya kasus pembunuh ya. Apakah setiap kejadian kejahatan yang terjadi itu selalu melibatkan forensik? Idealnya ya Pak. Idealnya. Faktanya belum. Kecuali di beberapa Polda yang saya akui juga sangat ini ya. Misalnya di Jawa Timur. Kalau kita ya ini mana tahu aja ya ada kejadian ada kejadian kemudian dituduh dengan barang bukti yang ada bahwa Anda menabrak, padahal tidak gitu. Tapi dengan segala macam upaya oleh penyidik gitu. Nah, gimana hak kita sebagai yang tertuduh tadi meminta untuk dilakukan uji forensik atau bila perlu uji forensik oleh pihak lain lagi misalnya? Ya, boleh. Bagus pertanyaannya. Jadi jawabannya juga harus bagus. Pertanyaan bagus, jawaban nggak bagus 1-0. Jadi idealnya memang seperti saya bilang ya, dengan undang-undang yang baru semua kasus harus diperiksa forensik, tetapi baru mengarah ke sana, belum 100%. Di Jawa, Polda Jawa yang sudah maju rata-rata begitu.
saya waktu magang di Surabaya itu juga lihat banyak sekali kasus dalam sehari itu numpuk. Kadang-kadang seperti saya bilang kasusnya jelas pun tetap diperiksa. Tapi di polda-polda yang di luar Jawa masih sangat terbatas karena ini berhubungan dengan sumber daya ya, berhubungan juga dengan peralatan, biaya dan seterusnya. Kalau kasusnya seperti itu, kita sebagai korban, dalam arti kita memang bukan, kita merasa ya, yang paling tahu kan kita sendiri ya, kita merasa kita bukan pelakunya, kemudian kita tertuduh gitu ya, oleh penyidik bahwa kita adalah pelakunya. Tentunya dalam hal ini penyidik pun menuduh kita itu nggak sembarangan, minimal sesuai dengan KUHP mereka punya minimal ya 2 alat bukti yang sah. Saksi termasuk alat bukti yang sah. Bisa jadi barang bukti di kendaraan kita misalnya penyoknya pas atau dan seterusnya. Pokoknya pasti reserse itu sudah punya alasan sehingga dia menetapkan sebagai tersangka gitu loh. Nah, kalau kita memang merasa bukan saya, kita punya hak. Disinilah peran pengetahuan kita. Silakan penyidik Polri minta bantuan forensik dalam rangka untuk membuktikan bahwa benar kita adalah pelakunya. Kita juga punya hak untuk mengcounter itu gitu loh. Gimana caranya? Ya, di samping tentunya kita butuh bantuan pengacara ya. Ya, kita juga kalau pertanyaannya bisa nggak kita minta pemeriksaan ulang oleh lembaga lain, kan itu pertanyaannya. Tidak semua kasus Pak bisa masalahnya. Kecuali yang saya tahu ya, kecuali fisika kebakaran. Kalau laboratorium yang lain, laboratorium lab tanding istilahnya, itu hakim masih menerima. Misal maksud saya, kasus narkoba yang paling banyak kasus seperti itu. Kasus narkoba kan yang paling rentan nih. Kita lagi pesta di sini, kemudian ada razia, ya kan? Ada razia, saya kebetulan ada BB, nggak bisa ngomong saya, ada BB di kantong saya. Ya silakan Pak, gitu. Paling tinggal saya berdoa aja kan, tinggal kan. Tapi misalnya, Mas, BB nggak punya nih. Tapi entah kenapa reserse yakin sekali dia dimake gitu loh. Pokoknya Anda kantor dulu lah gitu kan. Entah mungkin memang sudah ada pembisiknya. Ini sebenarnya targetnya bisa jadikan dia. Target operasinya dia gitu loh malam ini. Karena dia lihai. Ya. Gak apa-apa. Oke lah. Simulasi. Jadi ini sering terjadi rekan-rekan sekalian. Reserse itu kalau mau razia, biasanya di samping razia rutin juga ada TO, ada target. Dan kasat itu ditarget. Misalnya, iya si A ini istilahnya kata Kapoltabesnya udah pemain lama tapi kok nggak pernah ketangkep gitu loh. Gimana lah caranya? Ya udah disebarlah intel gitu kan. Pakai itunya juga, ya macam-macam lah tekniknya untuk mengetahui jadwal si target ini tadi. Begitu tahu dia malam ini lagi pesta narkoba gitu, dugem, razia. Tapi kan seringkali enggak, yang namanya seorang sudah ahli juga kan, dia juga banyak, polisi yang bersahabat sama dia juga banyak kan, ngasih tahu, Mas hati-hati ada razia malam ini, oke gitu loh. Dia mungkin ada niat mempermainkan polisi, mungkin dia sengaja seolah-olah dia ini, padahal dia nggak make gitu loh. Nah, itu kan reserse tidak akan menyerah begitu saja gitu loh. Pasti dibawa dulu, diperiksa urin darahnya. Nah, ini yang rentan, pemeriksaan urin darah ini yang rentan maksud saya. Kalau memang si A tadi ini merasa nggak make malam itu, sehingga dia tenang-tenang aja, silakan periksa urin darah saya gitu. Tahu-tahu keluar hasilnya memang positif gitu kan. Nah, apa yang bisa dia lakukan? Ya, dia minta bantuan pengacara untuk pelaksanaan pemeriksaan ulang, bahkan oleh laboratorium yang lain tidak masalah, sepanjang barang buktinya sama. Ini juga kendala teknis jadinya. Jadi laboratorium BNN misalnya, kan punya lab mereka untuk kasus narkoba, bisa dijadikan lab tanding untuk pihak yang merasa dirugikan. Mereka walaupun keluar hasil pemeriksaannya bukan pro justisia judulnya, tapi itu hakim itu bisa lebih yakin misalnya ke sini ke sana, itu terserah hakim, nggak masalah, itu dialektika di dalam pengadilan gitu. Cuma memang harus barang bukti yang sama. Jadi kalau barang bukti si A tadi kebetulan sudah habis diperiksa di forensik, dia ngotot tidak make, dia minta diperiksa ulang, tetapi darah dan sampel urin dia habis, nggak bisa. Besoknya diperiksa udah lain. Nanti itu lebih teknis lagi, Mas, berhubungan dengan ada proses supaya barang bukti nggak bisa. Ya, ada proses, ada. Namanya konsinyes. Di dalam konsinyes nanti kita bahas detail sekali Pak. Jadi misalnya sampel urin misalnya kan, karena dia nggak ada BB, jadi urin darah jadi BB-nya. Berapa jumlah minimal yang dikirim?